Dia ngambil pisau, tapi tidak dengan bahan makanannya. Anak saya itu masuk surga. Hanya Z ini di sekolah itu dibully. Aduh, papa kamu tuh narkoboy, narkomen, gitu. Narkoba men. Nah, mama kamu apa? LC, pemandu karaoke. Lebih baik jadi pemandu kebun binatang, no. Nah, oh syarat masuk surga harus apa? Harus meninggal dulu, baru bisa masuk surga. Enggak gitu, Pak Afan. Ini mengorbankan akhirat demi putrinya. Lebih berdebahnya lagi, orang-orang yang meromantisasikan tindakan ayahnya seakan-akan berkorban memberikan surga untuk anaknya. Berdebah bangsat. Ajaran dari mana kok membunuh supaya anaknya supaya masuk surga? Surga untuk si seorang bocah yang dihabisi ayahnya karena ingin masuk surga. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go mau ceritain tentang kasus yang rame banget, yang menyentuh hati banget, yaitu tentang anak perempuan bocah berumur 9 tahun yang dihabisi oleh ayahnya sendiri dengan dalih biar masuk surga gitu. Wah, ini kaget banget sih. Kenapa sih bisa kayak gini? Ayo kita bahas aja ya. Nah, jadi cerita ini ada di Gresik. Itu cerita tentang seorang anak perempuan berumur 9 tahun. Inisialnya AZ gitu. Yang Let's Go dapetin informasinya, nama anak ini panggilannya adalah Z gitu. Nah, jadi Z ini punya ayah bernama Afan dan juga punya mama ya. Nah, jadi si Afan ini adalah pecandu narkoba gitu. Dan udah ditahan selama 6 tahun di penjara. Nah, jadi ayahnya ini 2016 itu kena kasus narkoba dan baru aja bebas tahun 2022 kemarin. Jadi selama ini Z ini sempat tinggal sama nenek sama kakeknya di pesantren gitu. Jadi pas setelah ayahnya bebas tahun 2002 kemarin, 2022, ayahnya sama sang istri itu ngambil Z dari kakek sama neneknya. Nah, sempat nih ditolak sama kakek neneknya itu, Mbak. Karena kakek neneknya tahu anaknya dan juga si mantunya ini berdebah bangsat gitu. Ini ada keterangannya dari kakek neneknya ya. Nah, sempat kasus ini viral kan, diwawancara itu sama wartawan ya tentang tanggapan mertuanya terhadap kasus ini. Nah, jadi kakek neneknya bilang, udah bagus itu Z tinggal di sini, kemarin udah habis pesantren, pas lebaran juga mau di sini. Nah, kok diambil sama berdebah bangsat itu, suami istri bangsat gitu. Itu kan dua orang itu, suami istri itu narkobaan kerjanya. Nah, bapaknya memang pecandu narkobaan, mamanya adalah pemandu karaoke alias LC. Mereka ketemu memang pas lagi karaokean, akhirnya terciptalah Z, anak bocah perempuan yang cantik dan baik hati. Sampai akhirnya Z ini tinggal lagi sama papa mamanya. Setelah papanya bebas dan tinggal bareng, ingin coba buat keluarga harmonis, ternyata hal tersebut nggak berjalan lancar gitu. Z ngelihat orang tuanya terus berantem hampir setiap hari tentang masalah ekonomi, tentang pekerjaan dan lain-lain, karena papanya ini kerja di konveksi dengan gaji 900.000 per bulan. Itu berat sih, berat gitu. 900.000 per bulannya. Dan akhirnya suatu malam papa mamanya ini si Afan sama istri-istrinya ini berantem hebat, dan si istrinya alias mamanya Z itu kabur, ninggalin Z sama si Afan di rumah aja, kabur hilang entah kemana. Nah, stres melanda si Afan, ditinggal sama istrinya. Nah, istrinya tahu nggak kemana? Dia balik jadi pemandu karaoke alias LC gitu. Dari mana tahu? Ini akhirnya si Afan ini stalking, kemana sih istriku pergi? Kok dia tega banget tinggalin aku sama anak sendirian gitu. Nah, dicari di FB. Nah, di FB-nya sang istri itu udah mulai upload foto dengan cowok-cowok yang berbeda. Nah, karena Afan juga pernah ketemu sama si istrinya di tempat karaoke kan. Nah, dia pasti tahu nih, oh ini latar belakangnya dengan dandan LC banget nih. Dia balik jadi LC. Stres lah si Afan ini. Harus menghidupi dan membahagiakan Z. Tapi kabarnya ya, setelah kehilangan orang tuanya atau setelah kehilangan mamanya, Z ini di sekolah itu dibully. Ini katanya si Afan ya. Z ini dibully, aduh papa kamu tuh narkoboy, narkomen, narkoba men. Nah, mama kamu apa? LC, pemandu karaoke. Lebih baik jadi pemandu kebun binatang, no. Nah, mana sih mama kamu nggak punya mama? Nah, dibully-bully gitu, katanya si Afan ya gitu. Afan tahu anaknya Z katanya dibully dan dia sedih dan stres berat. Masalah ekonomi, masalah ditinggal sama istrinya, itu ngebuat Afan berpikir, ini dosa-dosa orang tua nih, ngebuat anakku itu dibully, ngebuat si Z ini hidupnya nggak bahagia, menderita gitu. Apa yang harus aku lakuin sebagai orang tua gitu? Dia stres berat.
Yang harusnya kita lakukan sebagai orang tua adalah bekerja keras, memberikan pendidikan yang cukup, ajarkan ketakwaan agama kepada anak kita. Dia dengan sebagai orang tua yang tidak baik, tidak melakukan hal itu. Tentu saja. Yang dia lakukan adalah buka internet. Bukannya mencari lowongan pekerjaan, dia mencari cara membunuh anak tanpa diketahui atau tanpa rasa sakit. Nah, itu Afan mencari di internet. Apa sih cara-cara buat membunuh anaknya? Dicari. Nah, mungkin dari internet itu banyak banget dia mendapatkan cara-cara. Yang pertama mungkin untuk diracun, atau gantung diri, atau kasih sianida. Banyak hal yang dia dapatkan di internet, cara untuk membunuh orang tanpa rasa sakit ya. Namun itu semua kan perlu modal. Kalau kamu ke sianida, beli sianidanya belum. Beli racunnya di toko apa? Mungkin nggak ada kendaraan, atau harus ongkir Shopee yang besar, gajinya 900.000 sebulan gitu. Kan susah ya. Jadi hal yang dipilih oleh si Afan ini adalah menikam Z pada saat dia tertidur. Nah, jadi setelah dia browsing-browsing, akhirnya dia dapat kira-kira satu hal yang bisa dia lakukan. Nah, dia siapin tuh di dapur, pisau dapur gitu. Jadi jam 4:30 pagi, nah pagi-pagi buta nih gitu. Orang jam 4:30 pagi harusnya siap-siap sholat, siap-siap kerja gitu, siap-siap sembahyang gitu. Dia siap-siap ke dapur. Bukannya masak sarapan, dia ngambil pisau, tapi tidak dengan bahan makanannya. Dia ngambil pisaunya aja, datanglah ke kamar si Z ini. Z lagi tiduran, pules, nanti mau sekolah. Si Afan ini menikam Z sebanyak 21 kali tusukan. Sampai pisau itu menembus jantung Z. Waduh, ini kejam banget nih, kenapa sih? Lalu si Afan ini kabur ke tempat orang tuanya dan nggak selang berapa lama dia menyerahkan dirinya ke polisi. Tapi yang herannya pada saat ditanya ya, kenapa sih kamu Afan? Tega banget kamu bisa membunuh darah dagingmu sendiri gitu. Yang dia sebutin itu di luar ekspektasi kita ya. Dia bilang bahwa sebenarnya saya membunuh Z itu karena saya pengen anak saya itu masuk surga. Saya nggak kuat dengan dosa yang orang tuanya berikan kepada anak saya gitu. Saya nggak ingin Z ini terbebani dari dosa-dosa kami gitu. Saya pecandu narkoba, Pak. Istri saya Elsie. Saya ingin anak saya masuk surga gitu. Yang saya tahu bahwa anak kecil itu dosanya masih dikit, Pak. Masih bisa masuk surga, Pak. Nah, memang ya, Pak Afan, yang kita juga tahu ya bahwa anak kecil ini kan masih suci gitu. Dan memang anak itu, Desko pun meyakini bahwa anak-anak kecil itu dosanya lebih kecil dan kalau meninggal dunia itu pasti kemungkinan besar masuk surga. Tapi itu kalau dikendaki oleh Yang Maha Kuasa gitu. Kalau sakit dan juga mati wajar ya. Tapi bukan berarti Pak Afan menyanggupi syarat utama untuk masuk surga, yaitu mati dulu. Maaf nih teman-teman Desko ya. Efek narkoba nih kayak gini teman-teman Let's Go ya. Jangan pakai narkoba. Jadi otaknya itu nggak bisa mikir jauh gitu. Pak Afan berpikir bahwa saya pengen anak saya masuk surga itu. Caranya apa ya supaya masuk surga? Oh, syarat masuk surga harus apa? Harus meninggal dulu baru bisa masuk surga. Nggak gitu Pak Afan. Syarat masuk surga itu banyak caranya. Pak Afan bisa kerja lebih keras, kasih pendidikan yang layak untuk Z, ajarkan dia perintah-perintah agama, soal-soal agama, tentang agama gitu. Perbaiki kehidupan Z sampai nanti dia jadi orang bener. Nanti Pak Afan meninggal duluan, Z bisa doain Pak Afan sampai masuk surga. Pak Afan dari surga juga bisa lindungin Z, doain Z sampai jadi anak yang baik, sampai besarnya, sampai ajal menjemput, dan kalian akan bertemu di surga gitu. Itu kan bisa. Nah tapi mungkin karena ini ya, narkoba ya, ini otak nih, kalian anak-anak remaja nih, ini bahaya dari narkoba. Tindakan kalian mencerminkan efek narkoba ini gitu. Dan dia ngerasa bahwa dia nggak terlalu menyesal karena yang dia lakukan adalah ingin membuat Z masuk surga gitu. Dan pada saat ditanya sama wartawan, Bapak tahu dari mana ini? Keyakinan apa? Ideologi apa sampai Bapak bisa meyakini bahwa anak kecil itu kalau meninggal tuh masuk surga? Dia bilangnya tahu dari orang-orang itu. Nah, ajaran dari mana kok membunuh supaya anaknya supaya masuk surga? Iya, diajari siapa itu? Ilmu itu diajari siapa? namun sedihnya ya, ini terdapat gambar dari Z buat teman-temannya. Nah, di sini dari Z untuk Airin. Nah, di gambar ini ada 4 orang anak kecil gitu. Cewek-cewek semua ya, namanya ada Z, ada Alea, ada Pelangi, ada Airin gitu. Nah, jadi di gambar ini terlihat 3 orang sedang menangis
dan mengucapkan selamat tinggal sama Irene gitu. Nah, ini petunjuk untuk Z meninggalkan teman-temannya gitu. Jadi surat ini dibuat oleh Z, gambar ini dibuat oleh Z untuk Irene. Dia bilangnya, "Selamat tinggal ya Irene, selamat kenal Z dan Pelangi dan juga Alia." Gitu. Mungkin seneng banget punya teman namanya Irene, jadi dia meninggalkan Irene dan juga teman-temannya ini. Terlihat ada gambar menangis di gambar ini. Z pun juga menangis. Dia yang paling besar, lihat ada gambar air matanya itu. Nah, ini diduga dibuat oleh Z sehari sebelum dirinya meninggal dunia. Nah, dengan gambar ini, banyak yang berspekulasi, bahkan teori-teori yang bermunculan bahwa sebenarnya Z ini tahu apa yang akan dilakukan oleh ayahnya. Bahkan mungkin ayahnya udah bilang sama Z, "Nak, kamu tidur sekarang, besok papa mau bikin kamu masuk surga." Gitu. Jadi kamu sekarang kalau ada yang mau kamu ucapin buat surat, gitu, buat ucapan selamat tinggal gitu buat teman-teman kamu. "Nak Z punya temen nggak di sekolah? Nah, kamu buatin aja sekarang surat-suratnya gitu, karena pengen besok anterin Z ini ke surga gitu. Nak Z percaya sama papa kan?" Nah, bisa jadi kayak gitu. Ini teori-teori udah mulai bermunculan ya, bahwa sang ayah ini karena ada stres dan mungkin penyakit mental efek narkoba, bisa jadi memberitahu Z bahwa sang ayah akan melakukan suatu tindakan yang membuat Z masuk surga. Jadi si udah siap-siap gambar-gambar sehari sebelum tindakan hal tersebut. Nah, jadi sang ayah pun ya mengakunya tidak terlalu menyesal dengan hal tersebut. Dia yakin bahwa Z itu untuk masuk surga, itu adalah tiketnya untuk masuk surga. Dan yang Let's Go menarik, ada beberapa komentar-komentar di TikTok ya. Ini Let's Go bacain. Jadi Let's Go bacain beberapa komentar di TikTok yang bilang bahwa ayah rela masuk penjara demi kamu bisa hidup bahagia di sana. Ayah minta maaf karena belum bisa jadi orang tua yang baik buat kamu. Nah, ini salah satunya. Oke, kita tahan dulu. Lalu yang kedua juga ada, "Biarkan bebanku tetap padaku, dan ku tak ingin kau tahu dunia yang ironis ini. Bentuk sayang ikhlas kejam, cinta menjadi satu. Bapak ini mengorbankan akhirat demi putrinya." Nah, itu beberapa komentar netizen di TikTok ya. Buat yang komen ya, berdebat bangsat kamu. Ini seakan-akan kalian meromantisasikan tindakan ayahnya yang berkorban untuk anaknya masuk surga dan tidak ingin terbebani. Men, ini anak loh, ini manusia, kehilangan nyawa. Ini bukan tindakan Irene yang mau gitu. Pilihan orang tuanya adalah menghabisi Z dengan alasan, kalian bayangin nggak? Dengan alasan, "Saya pengen anak saya masuk surga." Let's Go yakin itu alasan yang dibuat-buat. Yang kejam bukan dunianya, yang kejam adalah kamunya. Kenapa kamu Pak Afan pakai narkoba di tahun 2016 sampai ditangkap? Coba tahun 2016 kamu kerja di Indomaret. Sekarang udah jadi supervisor toko kamu Pak Afan, gaji nggak cuma 900.000 per bulan. Gaji adalah bisa sampai 3-4 juta gitu. Lebih berdebatnya lagi, orang-orang yang meromantisasikan tindakan ayahnya seakan-akan berkorban memberikan surga untuk anaknya. Berdebat bangsat. Nah, apakah orang-orang ini pakai narkoba? Nah, kan tahu juga ya. Menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini? Menurut Let's Go, ya semoga si Z mendapatkan tempat di surga dan ayahnya mendapatkan tempat di neraka. Dan juga buat yang komen-komen meromantisasikan tindakan ayahnya, kalian nggak pikirin ya, nanti ada orang gila lainnya nih, ada orang gila seperti Afan yang pakai narkoba otaknya konslet, nonton berita, lihat TikTok, wah komen-komennya mendukung nih Itachi itu seperti kakaknya Sasuke Itachi mengorbankan dirinya demi masa depan Konoha. Nah, ada orang gila lainnya, wah aku juga nggak kuat nih ngebesarin anakku. Tapi anakku kan mumpung masih kecil, dosanya kan dikit. Pasti masuk surga. Lebih baik aku masuk neraka karena aku udah bejat banget. Aku habisi anakku dengan harapan dia masuk surga. Nggak apa-apa. Semua orang benci aku, nggak apa-apa. Aku di penjara, yang penting anakku masuk surga. Akan ada orang bodoh lainnya, ayah bodoh lainnya, yang melakukan tindakan seperti itu. Kalian jangan meromantisasikan tindakan kriminal berbah bangsat ini. Ya, yang komen-komen, apa kalian pakai narkoba juga? Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan. Tinggalkan aja komen kalian di sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya. Nah, memiliki tapi